dimulai ketika semangat untuk mewujudkan mimpi semakin dekat menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara Sekolah Pasar Modal Level 2, Sesi 2, Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Tikubang, Unisbank Semarang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aulia Syifa Salsabila, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara Sekolah Pasar Modal Level 2, Sesi 2 pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Endang Cahyaningsi, SEMKOM, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Yang kami hormati Ibu Nungki Pradita, SEMM, selaku Pembina KSPM Unisbank yang sekaligus sebagai Kepala Galeri Investasi Unisbank. Yang kami hormati pembicara dalam acara Sekolah Pasar Modal hari ini, yaitu Kak Niko Pracaya, selaku Trainer Pintrapol Sekuritas. Yang kami hormati Saudari Sekar Maulita Larasati, selaku Ketua Umum Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Yang kami hormati pula Saudari Ratna Septianingrum, selaku Ketua Pelaksana acara Sekolah Pasar Modal 2022. Dan tidak lupa kepada seluruh peserta Sekolah Pasar Modal level 2 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelangsungan acara pada hari ini. Baik, dalam Sekolah Pasar Modal Level 2, Sesi 2 kali ini akan membahas terkait analisis teknikal, di mana acara ini lanjutan dari rangkaian acara Sekolah Pasar Modal yang terakhir. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara Sekolah Pasar Modal Level 2 pada pagi hari. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pemaparan materi oleh Kak Niko Pracaya. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, pemaparan video open account. Dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
Sebelum memasuki acara inti, marilah kita foto bersama sebagai dokumentasi acara. Kepada seluruh tamu undangan dan para peserta dimohon untuk menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah dibagikan oleh panitia. Dan kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk membantu pada sesi foto kali ini. Baik, untuk seluruh para peserta dimohon untuk on cam karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, baik. Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kemudian langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Kak Niko Pracaya. Sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan CV dari Kak Niko Pracaya. Kak Niko Pracaya, SST, selaku trainer Pintrago Sekuritas, trader, dan investor saham yang memiliki pengalaman sebagai tim pendiri KSPM Politeknik Negeri Semarang, dan juga trainer public speaking dan optimalisasi potensi diri. Buat teman-teman peserta nih yang penasaran sama Kak Niko, bisa langsung cek IG-nya yaitu @niko_pracahya. Baik, langsung saja kepada Kak Niko Pracahya, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Mbak? Jelas, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau buka pakai pantun ya. Mencari jarum di dalam peti. Assalamualaikum, Besti. Ya, jadi Waduh. terima kasih buat teman-teman semua ya dari Unisbank. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Pintrago Sekuritas. Mungkin kalau yang anak-anak Unisbank udah pada kenal ya. Mungkin yang di luar Unisbank, salam kenal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau ini level 2, berarti level 1 kita sudah pernah ketemu gitu ya. Nah, semoga teman-teman masih tetap ingat gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah ketemu sama Mas Ian ya, Mbak Aulia ya. Iya, sama Mas Iya. Belajar tentang apa minggu lalu? Fundamental. Analisis fundamental. Oke, jadi minggu lalu sudah belajar fundamental. Minggu ini kita belajar tentang analisa teknikal. Gitu. Mas Niko, kenapa kok kita harus belajar dua itu? Gitu. Kenapa nggak salah satu aja? Teman-teman, ini nanti kita akan belajar ya. Sebenarnya ada satu lagi ya. Jadi seiring berjalannya waktu, analisa yang sering dipakai adalah satu analisa teknikal, fundamental, dan satu lagi ada tape reading atau sekarang ini dikenal dengan istilah scalping. Nah, itu seperti apa Mas Niko? Apakah sama aja? Gini teman-teman,
yang paling baik seperti apa juga itu tergantung dari diri teman-teman. Kalau Mas Niko cenderung kemana gitu. Kalau saya antara fundamental dan teknikal saya kolaborasikan. Gitu. Jadi tergantung kebutuhannya untuk apa. Mas Niko, kalau untuk jangka panjang pakainya apa? Kalau jangka panjang jelas pakainya fundamental. Tapi panjangnya itu sepanjang apa dulu? Gitu. Ya jangan cuma memberikan harapan, oh aku pengennya sepanjang masa Mas gitu, nggak mungkin sih kalau masih mahasiswa gitu. Jangan percaya sama bahasa-bahasa seperti itu. Aku mencintai kamu selamanya pet gitu ya. Ya nanti kalau udah mulai berkerut ya pasti akan mulai sayangnya udah beda gitu ya. Yang dulu kalau awal pacaran jatuh kesandung, hati-hati ya sayang gitu. Sekarang nah udah jatuh udah nikah gitu jatuh gitu syukur-syukur gitu. jadi jadi kalau dibilang untuk jangkanya sampai kapan selamanya nggak mungkin sih ya. Maksudnya nggak mungkin dalam arti kalau di saham ya. Karena gini, panjangnya setiap orang itu bisa berbeda. Itu bicara tentang time frame. Jadi time frame-nya orang itu bisa berbeda. Teman-teman ada yang bilang, oh Mas Niko, aku mau jadikan saham ini untuk invest berapa lama gitu. Aku misalkan 1 bulan, 2 bulan buat teman-teman itu panjang. Tapi sebenarnya itu nggak panjang, sebenarnya itu pendek. Ya, durasi 5 bulan, 1 tahun itu masih kategorinya masih short term, masih pendek. Nah, yang paling bagus gimana teman-teman? Kalau memang teman-teman tujuan jangka panjang, ya udah jelas itu di atas 2 tahun. 2-3 tahun sampai ke atas itu berarti jangka panjang. Yaitu pakai fundamental. Kalau untuk jangka pendek, tapi setengah panjang masih kok gitu. Nah itu berarti disebutnya tetap trading, tapi kategorinya adalah swing trading. Nah, gitu. Biasanya itu pakai analisa teknikal. Nah, hari ini saya mau ajarkan tentang analisa teknikal khususnya untuk swing trading ya. Jadi trading harian, mingguan, bulanan itu sebenarnya untuk yang perlu kita setting adalah di time frame-nya itu aja sih. Gitu. Tapi kalau teman-teman basicnya udah tahu, nanti pasti bisa kok dikembangin. Gitu ya. Karena marketnya lagi nggak menentu nih teman-teman. Inflasi di berbagai macam negara maju mulai terjadi ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi secara tepat nanti akan seperti apa kondisi market kita. Maka dari itu kita tetap bisa dapat cuan kok, gitu. Tapi dengan cara yang berbeda, seperti itu ya. Tapi tetap di saham, aman. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Kak. Atau putus-putus kah? Jelas ya Mbak Olia? Iya, jelas. Suara. Cukup. Kalau sama hubungan kamu sama dia jelas? Aduh, sama sepertinya ini. Sama-sama gak jelas. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang analisa teknikal. Nah, analisa teknikal itu seperti apa? Saya izin share screen ya. Oke. Apakah sudah muncul? Untuk slide Sudah, saya Kak. apakah sudah muncul? Iya, Sudah ya. sudah. Saya mau buka aplikasi Pinterest. Jadi teman-teman, buat yang jadi nasabah Pintrako, aplikasi kita untuk yang aplikasi baik desktop maupun handphone, itu kita sudah kerjasama dengan TradingView. Jadi tampilannya akan sama dengan yang ada di Investing, RTI, itu akan sama. Karena kita sudah bekerja sama dengan TradingView khusus untuk chartnya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang dari dulu biasa pakai Investing atau biasa pakai TradingView, it's okay, nggak masalah. Gitu ya. Karena itu nanti akan membantu teman-teman untuk penyesuaian. Jadi penyesuaian nggak perlu yang terlalu ekstrim ya, cukup sama aja sih tampilannya sama. Cuman bedanya buka dari aplikasinya Pintrako. Ini sambil nunggu aplikasi saya.
Oh ya teman-teman, ini kita open ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya, mau ada yang mau ditanyakan atau ada interupsi, silahkan ya. Nanti bisa raise hand atau bisa ketik di kolom chat. Gitu ya. Oke, kita mulai dulu. Kita akan bicara tentang trading. Trading itu seperti apa sih Mas Niko? Banyak yang bertanya-tanya gitu. Trading itu memang identik dengan yang namanya makhluk itu disebut dengan analisa teknikal. Kemarin sudah belajar nih sama Mas Yan tentang analisa fundamental, bicara tentang dar-der-dor ya, PER, EPS, PBV, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita bicara bukan tentang hal itu. Kita bicara tentang chart, kita bicara tentang grafik. Ya. Bagaimana teman-teman itu bisa memprediksi pergerakan suatu saham, gitu kan? Kita bisa melakukan hal itu. Kalau di fundamental kita bisa memprediksi harga wajar suatu saham yang disebut dengan valuasi. Itu kalau fundamental. Tapi kalau teknikal kita memprediksi pergerakan harga saham beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, seperti itu. Nah, ini adalah analisa teknikal. Nanti akan saya ajarkan beberapa hal. Satu, bagaimana cara kita menentukan titiknya, gitu ya, untuk titik belinya, titik jualnya, nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini saya nggak mau bahas terlalu banyak indikator. Jadi di analisa teknikal itu di chart khususnya saya pakai yang pendekatan modern aja, yang teman-teman bisa lebih mudah. Itu banyak sekali indikator, mungkin lebih dari 50 indikator ya. Tapi hari ini kita tidak akan belajar sebanyak itu. Teman-teman bukan mau menjadi seorang peneliti indikator, bukan. Tetapi bagaimana dengan indikator itu teman-teman bisa menghasilkan cuan. Gitu ya. Itu adalah target kita, itu adalah tujuan kita. Bukan yang muluk-muluk teman-teman harus hafal berpuluh-puluh atau berbanyak indikator, bukan. Ya. Jadi itu nanti, kenapa nanti saya hanya bagikan kurang lebih ya masih di bawah 1 sampai 3 lah nanti indikator yang biasa saya pakai. Jadi ini saya pakai by experience ya, gitu ya. Jadi nggak cuman cerita doang ya dari buku, bukan, tetapi ini berdasarkan pengalaman saya karena ada beberapa indikator yang di buku bilang gini ternyata lebih efektif ketika seperti ini, gitu ya. Nanti kita ya. Analisa teknikal tuh intinya seperti ini. Punya istilahnya tiga kunci utama. Ini sampai ada yang ditulis di Wall Street ya. Di bursa Amerika itu ada istilah 3 ini. Jadi market pasar akan diskon setiap saat. Ya. Jadi setiap waktu, setiap saat, semua saham itu akan terdiskon. Kok bisa Mas? Kok iya. Kalau teman-teman lihat, meskipun IHSG itu merah, pasti ada saham yang hijau. Jadi sebenarnya di market tuh kita bisa, kalau boleh dibilang, tidak ada kata terlambat untuk memulai investasi di saham. Ketika perusahaan itu masih bagus, dia akan tetap bergerak ke atas. Seperti itu ya. Kemudian harga saham itu akan terus berulang. Ya, yang kedua adalah harga saham itu akan terus berulang. Maksudnya gimana Mas Niko? Misalkan suatu saham kayak kemarin ini pas sebelum pandemi itu Astra International turun luar biasa lebih dari 40%. Sampai dia dikeluarkan dari indeks saham syariah Indonesia hanya karena jumlah utangnya meningkat lebih dari 45%. Ya, kalau di syariah kan ada ketentuan itu. Jadi hutang berbasis aset itu tidak boleh lebih besar dari 45%. Nah, si Astra ini melebihi, hutangnya meningkat luar biasa. Akhirnya dia dikeluarkan dari indeks syariah. Kemudian setelah pandemi ini, harga sahamnya setelah dia turun lebih dari 40%, saat ini harga sahamnya sudah naik lebih tinggi daripada dia sebelum pandemi. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa harga sejarah dari suatu harga itu akan berulang. Jadi kalau di analisa teknikal percaya tentang hal itu. Terus kemudian harga itu bergerak sesuai dengan trennya. Nah, nanti kita akan bicara tentang tren. Jadi ada yang bilang gini,
Beli saham itu gampang, beli di saat turun, jual di saat naik ya. Konsepnya memang seperti itu, tapi tak semudah itu Ferguson ya. Jadi konsepnya memang seperti itu, caranya seperti. Tapi kan kita tidak tahu gitu, kapan dia akan berhenti untuk turun. Misalkan dia turun nih, dia turun sampai kapan gitu. Makanya ada istilah tambahan, jangan pernah menangkap pisau yang jatuh. Kalau dia lagi downtrend, ya udah, biarin dia turun dulu, tunggu sampai ada pembalikan arah, baru kita masuk. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini kalau perbedaan antara fundamental, teknikal, dan yang terakhir itu ada namanya pengendalian emosi atau biasanya kita sebutnya psikologi trading. Jadi dari analisa fundamental, bicara teknikal, bicara tentang emosi, ini bicara tentang psikologi. Baik psikologi investasi maupun psikologi trading. Tapi yang psikologinya paling sering kena itu yang trading. Kalau investasi itu contohnya gini, teman-teman analisa hampir 2 minggu. Ternyata dibeli sahamnya, menurut analisa teman-teman 2 minggu itu bagus, nilai wajarnya oke, rasio-rasio keuangannya mendukung. Baru 2 hari beli sahamnya udah turun terus. Terus teman-teman galau, apakah analisaku jelek? Apakah yang diajarkan Bapak Ibu dosen tidak sesuai? Gitu kan. Apakah teori-teori ini adalah teori-teori yang tidak benar? Kenapa analisa saya sudah sesuai tapi selalu salah, justru malah turun. Nah, itu nanti yang emosi itu yang akan bermain, psikologi itu yang akan bermain pada diri kita. Biasanya kalau yang fundamentalis berpikirnya seperti itu. Karena memang saham-saham yang fundamentalnya bagus kan bergeraknya tidak cepat gitu kan, tapi memang butuh proses. Gitu. Nah, kalau teknikal itu psikologinya lebih dimainkan ketika kita beli saham, ternyata saham yang kita beli malah turun. Kita udah itu kalau turun ya, kalau rugi, kalau naik gimana? Kita udah jual saham, misalkan untung 2%, ternyata sahamnya terbang sampai 5%, 10%. Terus kita menyesal. Ya, tahu gitu lah. Itu namanya psikologi. Ya, psikologi yang dipermainkan gitu. Jadi ini saling berkesinambungan gitu ya. Nah, selanjutnya behavioral finance-nya gini. Ketika kita punya kebiasaan yang baik, ya, kebiasaan yang baik tentang literasi keuangan, itu akan mendukung sekali untuk kita belajar tentang investasi. Nah, untuk bijak dalam menggunakan media sosial, salah satunya adalah ini. Teman-teman bisa follow Instagramnya Pintraku Sekuritas, kemudian di YouTube juga ada, dan ini yang paling penting nih, Telegram dari Pintraku Sekuritas Official. Jadi Pintraku Sekuritas Official Telegramnya, setiap hari teman-teman akan diberikan rekomendasi, akan diberikan market update setiap hari selama marketnya buka, berarti Senin sampai Jumat seperti itu. Itu nanti teman-teman akan diberikan rekomendasi. Gitu. Titik belinya di mana, entry levelnya di mana, rekomendasinya apa, stock pick-nya seperti apa ya, stock pick-nya apa aja, analisa teknikalnya gimana. Nanti akan diberikan secara real time selama teman-teman follow ini channel kayaknya, channel dari Pintraku Sekuritas Official, gratis kan, nggak bayar, silakan. Dan kita juga sebenarnya rutin ya, setiap hari itu ada trading bareng. Itu untuk yang day trade nyari cuan harian. Itu lumayan ya, pakai metodenya tape trading atau scalping. Teman-teman juga bisa ikut by Zoom tiap hari gitu ya. Nah, ini beberapa situs-situs yang bisa kita manfaatkan. Ya biasanya sih sumbernya dari Kontan, Bisnis Indonesia, CNBC, biasanya udah di-share kok di Telegramnya Pintraku seperti itu. Kemudian data-data biasanya kita ambil dari IDX, RTI sama Investing. Nah ini behavior finance ini berhubungan dengan perilaku investor. Teman-teman itu termasuk yang moderat atau konservatif atau seperti apa. Kemudian teman-teman siap dengan resiko atau tidak, ataukah teman-teman itu berani dengan resiko atau justru menghindari resiko. Nah itu nanti teman-teman berhubungan dengan perilakunya. Kemudian terlalu takut dan terlalu serakah ini adalah challenge. Terlalu serakah, wah tahu gitu aku beli banyak, tahu gitu
misalkan Seraka tuh gini, kita udah dikasih nih cuan 2%, tapi kita pingin 3%, 4%, 5% yang belum tentu terjadi. Jadi jangan pernah mengorbankan apa yang sudah pasti untuk sesuatu yang tidak pasti. Gitu. Sudah jelas-jelas di depan kamu ada sahabat kamu yang diam-diam mencintai kamu. Kamu udah klop, sudah saling tahu gosok-gosoknya ya. Ternyata kamu justru memilih orang lain yang notabene itu baru dan kamu justru tidak percaya dengan sahabat kamu. Waduh, ngenes banget ya. Saya nikah sama sahabat saya sendiri. Wah, itu luar biasa. Jadi tidak perlu banyak penyesuaian, nggak perlu jaim-jaim. Ini kenapa jadi ngomongin ini? Malah jadi pelatihan pranikah nanti ya. Nah, intinya seperti itu. Terus kita jangan mengorbankan demi sesuatu yang tidak pasti. Gitu kan. Belum tentu nih naik ke 5%, 10%, bisa jadi cuma di 2%. Kan, gitu kan. Ya udah dapat 2%, direalisasikan, dijual, jadiin cuan. Gitu kan. Nah, terus terlalu takut, ya udah, terlalu takut itu juga nggak bagus. Kita sudah menganalisa, wah ini kayaknya bagus nih, udah golden cross, udah gini, udah waktunya beli. Kita takut, kita nggak masuk, kita menunda-nunda, akhirnya apa? Ya udah, sahamnya udah keburu terbang, terus kita bilang, ya tahu gitu masuk, gitu. Jadi ada yang dipermainkan di situ, yaitu kembali lagi psikologi kita. Kemudian yang ketiga adalah menentukan pasar. Nah ini kita harus jelas nih. Kamu mau trading atau investasi? Karena marketnya sama, tapi tujuannya berbeda. Berarti larinya berbeda. Berarti gini, kamu mau beli belanja. Kamu mau belanja. Kamu mau beli kebutuhan sehari-hari. Kamu pengen beli yang murah. Yaudah, kamu belinya di pasar tradisional. Tapi aku nggak pengen panas, Mas Niko. Aku pengen ber-AC, adem, gitu. Gimana, Mas Niko? Yaudah, ke mall misalkan. Tapi mall jatuhnya lebih mahal ke swalayan, pasar swalayan. Jatuhnya lebih mahal, Mas Niko. Gimana? Ya, kamu harus ada yang dikorbankan. Mana yang menjadi tujuan kamu? Kau pengen yang dapat murah sekali, ya langsung di pasar tradisional yang memang notabene berdesak-desakan. Kita tidak bicara pasar modern ya, berdesak-desakan, atau kamu ke Transmart gitu kan, adem seperti itu, tapi harganya bisa jadi cenderung lebih mahal. Mana yang kamu pilih? Nah itu adalah marketnya, barangnya sama, produknya sama, tapi perlakuannya yang berbeda seperti itu, gitu ya. Jadi dari awal teman-teman harusnya sudah ikut level 1, level 2 di fundamental, harusnya teman-teman sudah punya gambaran nih. Kamu mau jadi apa? Trader atau investor. Itu ya. Jangan menjadi trader karena takut dan tidak suka dengan rasio keuangan. Oke, kamu itu namanya menghindari. Ya, jangan dihindari. Jangan juga menjadi seorang investor karena kalian mulai pusing melihat chart-chart gitu. Oke? Nah, kita harus bisa berdamai dengan keduanya, gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan. Terus ini, target kita hari ini adalah belajar tentang entry, masuknya di harga berapa, milih yang seperti apa, tentukan juga target ya, belinya di berapa, jualnya di berapa, exitnya kalau take profit di berapa, stop loss ya turunnya sampai berapa kita cut loss, time frame durasinya berapa lama, ini harus jelas ya. Ini untuk trading plan. Nah, kita akan menjadikan tren itu sebagai teman kita, karena itulah yang akan menjadi penunjuk atau kompas bagi kita. Karena ada di market itu ada bullish dan bearish. Bullish itu berarti marketnya sedang uptrend, sedang naik, sedang bagus. Kalau bearish itu turun. Kenapa bull sama bear? Bull itu banteng. Banteng itu kalau nyeruduk kan ke atas. Tapi kalau beruang itu kalau memakan mangsanya itu ke bawah kepalanya. Nah, maka dari itu turun gitu. Itu legendanya. Nah, ini kita menentukan support dan resisten suatu saham. Jadi itulah cara untuk menentukan tren. Salah satunya adalah menentukan support dan resisten. Mas Niko, support itu apa? Resisten itu apa? Nah, resisten itu adalah ibaratnya ini sebuah gedung. Ya, ini sebuah gedung.
resisten itu atap. Ini kalian dimanapun kamu berada, pasti ya nggak tahu kalau kamu bidadari ya, jadi tidak menyentuh tanah ya. Nah, ini di atas kalian ini adalah resisten, dan yang kalian injak itu tanah itu adalah support. Kalau ada yang bilang jebol resisten, itu berarti sudah nembus atap. Misalkan atapnya kita anggap kalau itu harga atapnya 200. Ternyata dia sampai ke 210. Berarti dia sudah jebol resisten. Nah, kalau support gimana? Support berarti turun. Lantai kita nilainya 150, ternyata dia turun sampai 100, berarti jebol supportnya. Gitu ya. Nah, kita akan belajar analisa teknikal. Hari ini kita akan belajar, ini ada 4, tapi nanti polanya hampir mirip, misalnya average sama MACD. Saya berikan yang mudahnya, yaitu MACD-nya. Terus stokastik osilator sama RSI nanti jadi satu, ada indikatornya. Pertama adalah kita bicara tentang tren dulu. Kenapa? Karena gini, ada yang bilang gini, Mas Niko, yang penting kan golden cross, yang penting kan sahamnya layak untuk dibeli. Bukan gitu, Sumairah. Konsepnya nggak semudah itu. Tapi kita harus menentukan trennya dulu. Nah, kalau dia lagi downtrend, jangan pernah menangkap pisau yang jatuh. Dia lagi downtrend, ya jangan ditangkap. Tungguin dulu sampai nyentuh tanah, baru nanti kita ambil. Mas Niko, tadi katanya kita nggak tahu turunnya sampai kapan. Nanti akan saya tunjukkan. Probabilitas kemungkinan saham itu akan naik lebih tinggi atau resikonya itu lebih rendah. Kita tidak bisa menghilangkan yang namanya resiko. Tidak bisa. Itu tuh kayak koin. Jadi koin ada depan, ada belakang. Risk sama return, keuntungan sama resiko. Itu seperti koin. Kita tidak bisa menghilangkan resiko. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir resiko. Nanti akan saya ajarkan, saya tunjukkan. Jadi ya. Nah, kalau tren sudah jelas untuk melihat pergerakannya, dia lagi ada di bull atau bear. Ya, kalau lagi bullish berarti bisa kita pantau ketat. Kalau bearish, kalau bisa hiraukan dulu. Kalau untuk trading. Nah, terus ada lagi osilator indikator, melihat kejenuhan pasar. Mungkin teman-teman pernah dengar nih, oh ini udah jenuh beli nih, oh ini udah jenuh jual. Nah, ini berarti seperti apa? Kalau jenuh beli itu justru kita saatnya untuk jual, karena sudah terlalu banyak yang beli sampai jenuh, akhirnya udah naik kan, naik pol-polan, tinggal pada jualan. Gitu. Kalau jenuh jual malah kebalikannya, jenuh jual udah terlalu banyak orang yang jual, harganya udah turun luar biasa, saatnya kita beli karena dia akan membalik arah. Kembali ke tadi, harga akan berulang. Ketika dia turun, dia tahu kapan dia akan bangkit. Jadi nggak salah kok kalau tiba-tiba kita down, kita butuh pundak buat bersandar untuk kita bangkit lagi, kan gitu. Jadi nggak, perusahaan yang bagus itu bukan yang naik terus, bukan. Perusahaan yang bagus justru malah yang dia tahu kapan naik, dia turun, tapi dia akan bangkit dan naik lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Gitu. Jadi kayak hidup aja sih. Gitu. Nah, ini ada yang disebut dengan MACD, ya. Gambarnya seperti ini. Jadi ada golden cross, ini adalah persilangan dari MACD line sama trigger line, gitu ya. Nah, ini MACD kalau dead cross, ada persilangan MACD line sama trigger line. Jadi MACD line-nya itu ngebreak jebol ke atas, gitu ya. Naik ke atas, di sini disebut dengan golden cross. Saatnya untuk beli lah. Kalau ini dead cross, MACD line-nya jebol trigger line, gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Jadi saya akan loncat-loncat dari ini ke chart. Sebentar, saya buka chartnya saya dulu. Sambil tanya-tanya boleh ya, teman-teman ya. Ini ada 150 peserta ini. 125-nya panitia. Oke.
Ini sudah mulai ada yang tanya, cara mengetahui pembalikan trennya valid atau tidak gimana, Kak? Kita tidak bisa menyatakan itu valid tidak valid ya. Indikator itu bilang gini, false signal. Jadi sinyalnya itu palsu. Nah, nanti kita tunjukkan ya. Kalau kita tuh nggak bisa memprediksi itu tuh pasti gitu, valid, fix, no debat gitu nggak bisa. Kalau saham itu nggak bisa kayak gitu. Misalkan ya ada sekalipun ada yang pom-pom sekalipun gitu, dia juga nggak bisa selalu tepat, nggak bisa selalu tepat gitu ya. Ya lihatlah pom-pomer siapa gitu kan, pasti pernah dia saat dia pom-pom nggak naik justru malah turun, gitu ya. Nggak perlu saya sebut ya, paling udah pada tahu. Oke. Berarti share screen-nya saya. Saya share satu layar aja ya, biar sekalian. Oke, apakah sudah muncul Mbak MC plus moderator? Iya, sudah Kak. Oke. Nah, teman-teman boleh ketik di kolom chat mau lihat saham apa? Boleh ketik kolom chat mau minta saham apa, bebas. Goto, waduh. Goto dan Buka adalah beban IHSG. Oke, jadi kalian nggak usah minder. Oh, Mas Niko, aku masih jadi beban keluarga. Tenang, ada yang lebih beban. Goto sama Buka. Kasihan banget. Tuh, ya ampun, kasihan banget. Digadang-gadang ternyata. Tapi tidak apa-apa. Namanya juga analisa ya. Oke, pertama. Kita belajar MACD. Berarti pertama, buka chartnya. Kalau di aplikasi Pintraco, Market Info, chart. Kalau di TradingView silakan, RTI silakan. Buka lewat handphone juga sama, di Market Info, chart. Kemudian di investing juga ada. Terserah. Teman-teman pakai apa? Hampir sebagian besar sama kayak punya Pintraco. Oke, kemudian indikator. Indikator teman-teman masukkan MACD. MACD, diklik. Oke, nanti akan muncul. Apakah terlihat jelas, teman-teman? Terlihat nggak? Kak. Oh. Nah, ini yang tadi disebut dengan trigger line sama MACD line. Trigger line itu yang merah, MACD line itu yang biru gitu. Tapi gampangnya yang bagus itu adalah ketika MACD line memotong trigger line ke atas atau garis biru memotong garis merah ke atas. Mas Niko, apakah teorinya hanya itu? Gini, kalau saya setelah di market saya menemukan tambahan lagi, yaitu kalau di buku memang bilangnya cuma gini. Jadi MACD line memotong trigger line atau garis biru memotong garis merah ke atas. Namun teman-teman, kalau saya di market lihatnya ada satu hal lagi yang patut kita perhatikan, yaitu ini. Nah ini kalian teman-teman lihat nggak ini? Kayak bukit dan lembah ini. Besarkan. Nah ini. Nih, garis-garis ini nih, kayak bukit, ini lembah, ini kan lembah, terus ini kalau naik, ini kak bukit. Nah, ini nih, garis-garis ini. Oke, kelihatan ya? Nah, ini disebut dengan oskilator. Ya, disebut dengan oskilator. Nah, saham yang bagus, yang patut kita beli, selain memperhatikan garis biru memotong garis merah ke atas, adalah dia terjadi di bawah oskilator. Jadi
breaknya ini, biru motong merah ke atasnya ini ada di bawah osilator. Loh, kenapa Mas Niko kok harus di bawah osilator? Karena emang kalau breaknya di atas osilator, kenapa? Gini, seperti yang tadi saya bilang, kita tidak bisa menghilangkan yang namanya risiko. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir risiko. Kemudian caranya meminimalisir gimana? Ketika suatu saham itu berada di atas osilator, ini garis-garis ini, bukit dan lembah ini, target berikutnya dia adalah ini osilator, oke. Kemudian ini garisnya, dia ngebreak. Ketika saham itu garisnya MACD-nya sudah ngebreak ke atas, target berikutnya adalah naik ke atas lagi sedikit atau turun. Ingat, harga akan berulang. Jadi kalau dia sudah naik, ada kalanya dia akan turun kembali. Turunnya larinya kemana? Ke bawah osilator. Lantas, kenapa kita tidak ambil di bawah osilator sekalian? Karena ketika di bawah osilator, resikonya juga sama, ada dua. Turun lagi sedikit, kemudian lanjut terbang di atas osilator. Tapi kalau kita beli di atas osilator, pilihannya juga sama dua. Naik lagi sedikit atau turun di bawah osilator. Karena sudah pasti kalau dia naik, dia pasti akan turun lagi. Kalau dia turun, dia pasti akan kembali naik lagi. Karena sejarah harga itu akan berulang. Gitu ya. Makanya saham itu diskon terus-menerus. Kita tidak tahu, tidak ada kata terlambat untuk memulai, karena di saat dia diskon pun dia turun, osilator MACD-nya ada di bawah, saatnya kita beli pun bisa jadi harganya udah lebih mahal daripada MACD yang sebelumnya. Misalkan MACD yang lampau adalah di bawah itu adalah 200. Sekarang 400. It's okay, nggak masalah. Karena dia punya target baru lagi. Karena yang lalu sudah tercapai. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke GoTo. Mas Niko, pilihannya kan gini, teman-teman. Harga saat ini, kondisi saham saat ini, kalau mau trading itu gini, teman-teman. Teman-teman itu trading. Prinsipnya adalah ABC, asal bati colke. Ya. Jadi kalau memang udah untung jual. Tujuannya itu. Teman-teman tidak perlu menganalisa, Mas Niko, aku mau trading saham BCA. Kenapa? Karena kasir tellernya cantik, nggak bisa. Itu kalau fundamental boleh, ya. Jadi ada nasabah kita juga itu setiap bulan nabung di saham BCA. Saya tanya, kenapa Pak? Oh, Mas Niko lihat kan Mas, BCA itu satpamnya satu ramah, tellernya cantik-cantik Mas. Nah itu menunjukkan bahwa ada kepercayaan di sana, ada menunjukkan bahwa ada profesionalitas di sana. Nah itu membuat BCA punya masa depan yang baik, gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya bicara tentang analisa fundamental. Kemungkinan kemarin juga udah diajarkan sama Mas Ian. Analisa fundamental is not about bicara tentang itu rasio keuangan, bukan hanya tentang. Bicara tentang fundamental harus bicara makronya dulu. Jadi ada namanya top down analysis. Jadi dari makro dulu. Ya, kondisi makronya dulu kita bicara tentang GoTo, berarti bicara tentang e-commerce plus transportasi online. Itu seperti apa? Oh, ini harga transportasi online-nya mulai naik nih gitu. Karena BBM naik. Wah, ini mulai terdampak nih. Gitu kan? Terdampak. Oke, terus turun lagi. Habis makro, terus bicara apa lagi? Habis bicara makro, kita bicara tentang sektoral. Sektornya gimana? Oke, makronya adalah kebijakan pemerintah tentang BBM. Lebih turun lagi ya ke sektoralnya gimana? Oh, di sektor ini tentang e-commerce sama transportasi online ini juga ikut terdampak nih. Oke, terdampak baru nih kita turun lagi ke paling bawah yaitu ke perusahaan itu. Nah, emitennya baru bicara tentang rasio keuangan. Oke, meskipun dampaknya seperti ini, tapi laporan keuangannya masih oke, rasio keuangannya masih oke, hutangnya seperti ini, labanya seperti ini. Gitu ya. Kita bicara tentang fundamental itu bicara tentang makroekonomi,
sektoral dan perusahaan itu. Jadi jangan langsung ditembak, aku nggak bisa rasio keuangan. Gitu ya. Terus kalau dilihat dari ini teman-teman, kalau saya melihat saham ini, saya tidak akan masuk dulu. Satu, kenapa? Ini mungkin jalan ya, ini kemungkinan besar jalan minggu depan. Kemungkinan besar saham GoTo jalan minggu depan. Ya kita sambil cek bareng-bareng. Satu, yang menarik adalah patut dipantau masuk watchlist, tapi saya nggak masuk sekarang ya. Satu, MACD line sama trigger line berada di bawah osilator. Oke, ini osilator. Menarik. Bagus. Oke ya. Oke. Ada volume meningkat. Oke, kita nggak bicara volume dulu sih, tapi buat gambaran aja, volumenya meningkat. Kemudian yang kedua, garis biru ini tinggal sedikit lagi, kita lihat besok Senin atau Selasa, dia harusnya akan nge-break garis merahnya atau trigger line-nya. Oke, nah itu baru saya akan mulai koleksi. Mas Niko kalau sekarang gimana? Kalau sekarang saya belum, ya, saya tunggu hari Senin dulu. Kalau Senin volumenya menarik, hari Senin MACD line-nya sudah mulai berbelok arah ke atas, atau trigger line-nya sudah mulai landai, saya mulai koleksi. Saya kok beli saham untuk trading pakainya piramida, teman-teman. Maksudnya gimana Mas Niko? Kalau saya penasaran, saya coba dulu misalkan masuk 1 lot. Kalau ternyata dia turun, saya tambah lagi 2 kali lipat. Saya masuk 2 lot. Dia turun lagi, saya masuk lagi 4 lot. Dia turun lagi, saya masuk lagi 8 lot, berlaku kelipatan. Seperti itu ya. Jadi misalkan coba-coba 10 lot, turun 20 lot, naik turun lagi 40 lot. Kenapa Mas Niko caranya seperti itu? Saat dia turun, misalkan nih, harga 100, jangan, harga 200, jangan, 1000 lah, biar gampang hitungnya ya. Misalkan 1000, 100 deh, nggak apa-apa, 100. Kalian mikirnya nanti kebanyakan. 100, turun, jadi 99, 98, 97, 96, gitu kan. Mas Niko, turun Mas Niko, oke, saya di 100, karena penasaran, saya beli 1. Saat di 99 ya nggak usah beli ya. Jangan turun 1 tik terus kita pasang beli. No, kalau uang kalian banyak nggak apa-apa. Tapi kalau uangnya terbatas, tunggu dulu. Turun sampai misalkan 2 sampai 3 tik. Berarti 100 turun di 97 atau 98. Saya masuk lagi 2 kali lipat dari pembelian saya yang pertama. Ternyata teman-teman di bawah turun lagi sampai 95, saya beli 2 kali lipat dari pembelian sebelumnya, beli 4 pos. Nah, berikutnya dia rebound. Dia udah naik ke 97. Saham saya 95 sudah cuan. Yang 97 masih BEP. Kemudian naik ke 99. Saham saya yang 95 sudah cuan, saham saya yang 95 sudah cuan lebar, saham saya yang 97 sudah cuan 2 tik ya. Saham saya yang 100 masih rugi. Tapi kalau kita jual semua, posisi kita akan untung. Karena rugi kita cuma sedikit, yaitu di pembelian yang paling sedikit. Gitu caranya. Gitu ya. Saya biasanya belinya. Nah, kalau kayak gini, saya putuskan untuk masuk ke dalam watchlist. GoTo punya potensi minggu depan untuk bergerak naik. Kita akan coba buktikan. Sekarang 248. Kita lihat minggu depan dia mau kemana. Apakah dia akan break lagi ke bawah lagi, atau dia justru akan naik. Kita buktikan. Oke, kemudian kita cek lagi saham lain. Ini ada yang minta Antam. Oke, bawahnya ada friend untuk indikator yang satunya aja. Kita pakai Antam. Wih, Antam. Mas Niko, Antam gimana nih Mas Niko? Teman-teman, kalau teman-teman masuk Antam, nih ya, lihat nih. Ini saya tunjukkan perbedaannya. Kalau teman-teman beli, Mas Niko, saya melihat adanya golden cross. Wah. Garis biru motong garis merah ke atas. Saya melihat adanya MACD line memotong trigger line. Ini Mas. Oke, keren, bagus. Terus kamu beli.
Oke, beli. Beneran naik, beneran naik. Oke, tetapi apa habis itu? Habis itu turun. Kalau teman-teman tidak punya trading plan yang bagus, misalkan nih, aku anggap harga tertinggi lah 2100. Teman-teman harusnya di 2150 ini udah jual, 2140 lah logisnya. 2140-nya harusnya udah jual. Gitu. Jadi 2% kalau bisa lepas. Kalau saya ya sehari 2% lepas. Nah, terus ini naiknya cuma segini. Coba kita mundur. Ini kalau belinya pas di osilator atau di atas osilator. Padahal saya mengajarkan belilah di bawah osilator. Naiknya semasa umprit ya, terus dia turun lagi. Nih, kalau teman-teman beli di bawah osilator. Nih. Dapat di sini nih. Tuh. Mas Niko, aku belum yakin, Mas Niko. Belum yakin maksudnya belum yakin maksudnya gimana? Belum yakin maksudnya gini, Mas Niko. Kan ini kan kita baru ngebreak nih, Mas. Bisa jadi dia kan palsu. Kan tadi ada yang tanya valid tidaknya. Terus caranya gimana? Ya udah, kalau memang belum kelihatan hilalnya gini, tunggu sampai kelihatan aja, nggak apa-apa. Nanti terlambat, Mas Eko. Nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang penting kalian harus yakin ini ada di bawah osilator. Lihat. Beli di sini. Oke, kamu nggak yakin belinya pas di garis ini. Besoknya lagi, masih belum yakin. Ya, nggak apa-apa. Belinya besok lagi, agak telat nih, agak telat 2 hari nih. Beli di sini. 1710, aku ambil harga tertinggi ya. Set, dia akan terbang naik ke atas osilator. 1000. Berapa tadi? 1710. Ya, aku anggap harga tingginya segitu. Paling tinggi segitu. 2270. Enak apa enak gitu. Masuk di 1710, jual di 2200, paling rendah berapa ini? 2200, ya paling rendah 2200. Sorry, 2180. Jual di situ. Kalian udah cuan luar biasa. Berapa cuannya? Kita coba hitung. Namanya juga berandai-andai ya. Kita berandai-andai kalau kalian beli. Jualnya di paling rendah 2180. Kalian beli di 1710. 1710 kali 100. Kalian udah cuan 27%. Ya, udah mengalami cuan 27% dalam waktu kapan ini? 20 Juli 21 Juli jual di 11 Agustus. Ya, 1 bulan 27%. Deposito aja 4%, 12 bulan. Suku aja 5,9%, 12 bulan. Teman-teman bisa dapat cuan 27% 1 bulan. Itu kan luar biasa. Kita nggak usah muluk-muluk bilang kalau belum dijual atau gimana. Ya udah, kalian baru dijual kemarin deh. Sama aja tetap cuan. Udah 2000 ya. Itu. Makanya jangan pernah membeli, kalau saran saya, belilah saat MACD itu jauh di bawah osilator. Ini sudah terbukti ya, karena saya sendiri melakukan itu. Jadi saya juga belajar berdasarkan experience, pengalaman. Nah, teman-teman enak dapat pas hasilnya aja, nggak perlu tahu proses ngolahnya. Gitu. Satu, itu MACD. Kembali lagi ke materi. Setelah MACD apa, Mas Niko? Nah, kalau teorinya kan cuma gini nih, nggak ada indikator osilatornya nggak dimasukkan. Nah, terus sekarang pakai ini. RSI. Bagaimana untuk mengukur kejenuhan pasar, jenuh beli dan jenuh jual. Ini teorinya. Kalau di atas 70 itu berarti dia jenuh beli, saatnya
jualan, kalau di bawah 30 itu udah jenuh jual, berarti saatnya untuk beli, gitu ya. Itu teorinya. Kita langsung ke prakteknya. Indikator ditambah RSI. Pilih yang stokastik RSI. Jadi ini satu aja. Set. Oke. MACD-nya kita sembunyikan dulu. Oke. Sekarang teman-teman ya. Mumpung dihantam. Mas Niko, ini dari gambar ini, Mas. Kalau dari teorinya tadi, ini sudah membentuk dead cross. Garis birunya sudah memotong garis merah ke bawah. Dan dia sudah ada di jenuh beli. Udah lebih dari 70%. Oke, udah jenuh beli. Berarti bagaimana Mas Niko? Apakah kita perlu jual? Ya, dijual. Karena kalau nggak dijual, dia akan turun. Gitu. Itu teorinya. Kalau ini gimana Mas Niko? Belinya berarti baiknya di mana? Belinya baiknya di sini. Ya, belinya saat golden cross di bawah 30%. Ini yang disebut dengan jenuh jual. Jadi udah terlalu banyak yang jual jadi turun. Nah, sekarang kalau kita buka jedet, masuknya berarti di sini. Nah, masuknya di sini. Oke, mending ini beli di sini, oke, belinya di sini, jualan di sini. Di sinilah, di sini. Jangan serakah, jangan greedy. Di sini ya untung tipis-tipis meskipun hampir 2 minggu lebih. Kalau kita tambah ini set MACD, kita kolaborasikan. Nah, ini ternyata kondisinya kayak gini ada di atas osilator. Ini sebenarnya kita ada fase sideways-nya dulu di sini. Nih, jantung kita dimainkan selama 1 minggu. Nih, enggak naik-naik nih. Sini terus. Nah, kalau dari MACD dia bilang masuknya pas di sini gitu. Pas memang jelas dia udah mau berbalik gitu. Kalau kayak gini kembali lagi saya akan fokus ke kalau mau kita kolaborasikan, tapi kalau nggak mau dikolaborasikan ya udah manut ini aja udah cuan juga. Beli saat jenuh jual ya, saat ini di bawah, saat ada golden cross gini di bawah, ini beli. Jualnya kalau udah bentuk gini. Berarti kondisi kalau dari stokastik RSI, antam ini sudah tidak layak untuk dibeli dulu. Kalau saya lihat juga gitu, baik dari MACD maupun dari volume. Volumenya udah mulai menurun, udah mulai menipis. Dari MACD juga mulai menipis, ini tinggal nge-cross ke bawah. Jadi akan ada koreksi untuk antam minggu depan. Ya, kecuali ada sentimen harga emas lagi naik, sama nikel naik, mungkin nanti akan berdampak. Dia akan lanjut naik. Tetapi kalau tidak ada sentimen itu, dia akan koreksi. Buat yang punya antam, bisa mulai diperhatikan dulu. Kalau kamu punya dan udah cuan, kalau bisa jual dulu. Kalau tujuannya untuk trading. Tapi kalau tujuan kamu untuk invest, ya udah dikit aja. Terus kita coba, tadi ada yang ngetik di kolom chat, friend. Teman-teman boleh drop ya saham apa aja, nanti bisa saya buat praktek ke analisa yang lainnya. Ketik aja di kolom chat, ingin dianalisain sama. Nah, kalau ini menarik nih, menarik. Trendnya ini menarik. Dari stokastik RSI-nya dia ada di bawah, meskipun dia saling apa ya, berkejaran ya, jadi belum terlihat jelas ini bakal ke break ke atas atau malah lanjut ke bawah. Tapi yang jelas dia ada di titik jenuh jual. Dia ada di titik jenuh jual. Jadi ketika dia ada di titik jenuh jual ini, kita bisa pantau. Oke ya. Apalagi si friend ini sudah turun berjilid-jilid. Ya, sudah turun berjilid-jilid. Nah, kita tinggal lihat. Kita kolaborasikan dengan MACD. Set. Oke, di bawah osilator. Kita tunggu minggu depan. Apakah kemungkinan besar RSI-nya ini masih leser
dia masih akan ada sideways atau koreksi dulu sedikit, kemudian sambil menunggu MACD-nya membentuk pola pembalikan arah ke atas, birunya sudah mulai nekuk ke atas, terus merahnya sudah mulai datar ya, siap-siap. Kita boleh koleksi. Jadi tadi ada watchlist-nya di dua ya. Ada go out, gitu ya. Gitu. Boleh, friend, bagus. Oh, kita lanjut ke slide. Ada sama apa lagi nih? Slis. Oh, slis. Slis ini kemarin sebenarnya bagus nih. Ini sentimen motor listrik kenaikan karena BBM naik. Terus apa namanya, motor listrik ini mulai berjaya. Ayo, kalau dilihat di sini, sebenarnya kalau dari MACD harusnya belinya kapan? Tuh. Udah diinfo sejak di sini. Sejak di sini, ini yang sesuai ya antara MACD sama stokastik, atau kalau mau sesuai stokastik di sini, dan nggak masalah, Mas Tiko belinya di sini boleh aja. Kenapa Mas Tiko boleh? Padahal kan ini nggak ngebreak. Ya, karena dia di bawah osilator. Selama di bawah osilator, kalau saya itu kok pede aja sih beli. Apalagi di bawah osilator, tiba-tiba lihat stokastik RSI-nya bentuk jenuh jual, saatnya kita beli. Ya aku pede lagi, makin pede lagi buat beli. Yaudah aku beli. Gitu. Jadi kalau ketemu ini untuk slice kemarin ini seharusnya belinya pas di sini. Soalnya sinyal saya. Sinyalnya oke, tadi slis. Kita coba lagi untuk slis. Oke, kita masukkan indikatornya. Ada MACD sama stokastik RSI. Oke. RSI ada dua ya teman-teman. RSI yang biasa sama stokastik. Jadi kalau saran saya sih sekalian yang stokastik. Mas Niko, saya buka di YouTube kok banyak yang ngedit-ngedit ya Mas, diedit-edit dulu. Saya nggak pernah, karena saya tujuannya mengajarkan, saya nggak mau mengajarkan yang ribet. Daripada saya juga langsung kan ngajarin teman-teman MACD, saya nggak ngajarin MA, karena MA kan ada diedit-edit tuh, MA5, MA20 gitu kan. Tapi kalau saya pingin yang default dulu biar teman-teman paham, nggak takut ya, wah ternyata teknikal itu rumit. Kalau saya pinginnya yang teman-teman udah familiar, yang mudah. Nah ini, kalau sleeve paling tepat memang pas belinya 11 Agustus. Tapi masih kok kan udah lewat, yang lalu biarlah berlalu. Gitu ya. Nah ini, belinya pas di sini sebenarnya. Nih, masih di bawah osilator dan mulai MACD lainnya sudah mulai lebih besar mengembang ya, mengembang, dan trigger lainnya ini mulai pelan-pelan jalannya. Nah ini didukung dengan volume juga yang meningkat. Di sini bisa, cuman memang sedikit beresiko. Oke, kalau saya pribadi menemukan saham seperti ini, pendekatannya sebenarnya
nggak cocok kalau untuk pakainya harian. Tapi saham-saham baru ini kan hitungannya baru IPO kan, masih baru ini. Pakainya sih saya biasanya buat trading aja, jadi time frame-nya saya rubah ke 5 menitan biasanya. Bukan untuk dianalisa ya, buat trading aja. Karena pergerakannya dia cukup luar biasa. Geraknya nggak bisa kita cepat sekali gitu. Gitu. Kalau saham-saham untuk yang saham-saham yang baru IPO gitu tuh analisanya memang sedikit berbeda. Pasti di IPO-nya. Ya dia baru-barulah, masih 2019, 2020 itu tuh masuk kategorinya baru ya. Kalau yang lama itu sebelum pandemi, kalau yang pas-pas pandemi gitu tuh bisa dikatakan masih baru karena kebijakannya kan dia masih pakai yang arahnya nggak parsial ya. ARB-nya 7%, arahnya bisa 20, kecuali yang akselerasi sama-sama 10. Jadi itu bisa dikatakan masih saham-saham baru karena dia masih pakai kebijakan yang paling baik. Kalau pakai yang kebijakan lama itu bisa lebih stabil sebenarnya. Saham-saham yang sudah lama itu kan dia mengalami arahnya 35, ARB-nya juga 35. Jadi benar-benar bisa fight di situ. Tapi kalau saham-saham baru nanti kalau kebijakannya berubah lagi kembali normal, waktu itu saham-saham yang baru itu sepertinya punya tantangan tersendiri. Karena trennya sekarang saham-saham IPO ARA dan ARB, ARA dan ARB. Gitu. Nah, itu cukup berbahaya. Gitu ya. Ini kalau untuk Swiss, pestanya sepertinya sudah berakhir ya. Pestanya sudah berakhir. Seandainya dia mau lanjut naik pun nunggu ada sentimen positif. Ini kan naik karena ada BBM, banyak kok sekarang motor listrik mereknya macam-macam. Gitu. Jadi nggak cuma listrik. Itu ya. Oke, kita lanjut dulu ke slide. Oke. Ini adalah beberapa yang perlu kita ingat. MACD, RSI, kalau untuk yang puncaknya saatnya nanti kita saatnya kita jual itu ada di sini. Kalau MACD itu bentuk dead cross, RSI-nya itu sudah jenuh beli, jadi saatnya kita jual di atas ini. Kalau untuk yang kemungkinan dia akan naik ya, punya masa depan yang bagus, itu kalau golden cross, kalau MACD, kalau di RSI istilahnya oversold atau jenuh jual. Gitu. Jadi kan ngerodok keren gitu. Kenapa kau beli ini? Ini soalnya overbought sama dead cross. Wah, kan keren. Nek di tongkrongan ngobrolin gitu kan. Keren. Nah, alat bantunya di Pintraku sendiri kita ada alat bantu teman-teman. Namanya adalah ini. Untuk menentukan resisten sama support itu bisa pakai share pivot. Di handphone ada nggak Mas? Kok ada, market info, pilih share pivot. Itu akan menentukan R1-nya berapa, R2, R itu resisten, S itu support-supportnya di berapa. Jadi teman-teman nanti bisa lebih mudah untuk menganalisa. Mas, kok aku jualnya di berapa ya? Ya di R1-nya atau di R2. Itu nanti bisa pakai. Ya, share pivot. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita lanjut di sesi tanya jawab ya. Silakan, terima kasih. Oke, baik. Langsung saja nih masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kepada para peserta, dipersilahkan untuk bertanya bisa melalui kolom chat atau langsung raise hand terlebih dahulu untuk open mic. Silakan. Oke, Kak, nih sudah ada yang bertanya nih. Rekomendasi buku
analisa teknikal dari Dimas Ivan. Analisa teknikal kalau saya ya itu ada tuh yang mega profit apa. Saya pribadi gini deh. Karena saya dulu juga ke pengembangan potensi diri ya. Setiap orang itu cara belajarnya berbeda. Mungkin kalau cara belajar saya bukan dengan membaca buku, tetapi dengan mendengarkan atau menonton. Jadi saya lebih banyak ikut seminar, pelatihan, workshop, terus nonton YouTube. Itu saya biasanya itu yang saya lakukan. Setiap orang bisa berbeda. Nah, kalau ditanya tentang rekomendasi buku, saya yang buku analisa teknikal yang saya baca itu ada punyanya Ryan Filbert, itu lumayan bagus. Itu bisa yang teknikal ya ada kok. Kalau untuk fundamental, saya suka Smiling Investornya punya Pak siapa sih namanya? Lupa saya namanya. Pokoknya dia siapa sih tadi? Tadi dia ingat Pak Lukas. Pak Lukas. Namanya beliau Pak Lukas. Itu punya Smiling Investor. Itu bagus. Beliau deket banget sama Pak Lokengho sekarang. Gitu. Jadi Smiling Investor di bukunya. Kalau itu untuk yang jangka panjang atau untuk yang pengenalan pasar modal. Tapi untuk yang teknikal, saya biasanya pakai itu punyanya Ryan Filbert. Ada buku tentang bandarmologi, ada apa lagi banyak. Tapi kalau saya pribadi lebih banyak ke menonton YouTube atau ikut workshopnya sekalian atau seminar. Karena setiap orang, dulu saya belajar di pengenalan potensi diri, setiap orang cara belajarnya berbeda-beda. Dan tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling buruk, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Setiap orang punya caranya masing-masing. Jadi, kenali diri kamu mulai sekarang ya. Buat teman-teman, kenali diri kamu mulai dari sekarang, biar kamu nanti juga nggak salah cara belajar. Itu sih. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Niko. Yuk mungkin teman-teman yang lain yang masih kurang paham bisa ditanyakan langsung. Boleh Masih silakan kami tunggu kalau ya. ada yang mau tanya. Ada? Sudah paham semua? Yuk teman-teman yang masih kurang jelas bisa langsung ditanyain nih. Mumpung ada kesempatan, masih ada waktu juga. Bisa langsung diketik aja nih, masih ditunggu ya sampai jam 10:30. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya nih ya. Saya mau tes nih. Teman-teman pada paham nggak? Oh, ada yang tanya. Nih udah ada yang tanya nih Kak. Waduh, langsung 3. Berhubung mau ditanya, nggak malah pada tanya. Oke, mungkin Silakan. dari Kak Dimas Ivan, mau tanya lagi Kak, indikator yang mudah dipelajari untuk pemula, dan juga apakah kita bisa menggunakan indikator lebih dari satu? Itu tadi lebih dari satu. Oke. Yang mudah dipelajari 2 itu tadi ya. MACD sama stokastik RSI. Oke, menggunakan indikator lebih dari satu tadi sudah dipraktekin juga. Jadi ada RSI tadi saya kolaborasikan dengan MACD. Ingat teman-teman itu kalau misalkan lihat analisa teknikal, kok gambarnya banyak Mas, ada Fibonacci juga, ada ini gitu. Itu gimana Mas Iko? Ya nggak masalah gitu. Tapi ingat teman-teman itu
bukan mau menjadi seorang pelukis ya. Jadi tidak perlu di dalam catnya itu penuh dengan gambar, tidak perlu penuh dengan garis-garis, nggak perlu. Cukup percayai indikator yang menurut teman-teman cocok di situ. Bisa cuan. Saya dulu cuma pakai satu indikator namanya ini pakai MACD, sekarang ini belakangan seringnya pakai MACD. Dulu saya pakai Bollinger Band, cuman pakai Bollinger Band. Ya udah, MACD pun sama. Kalau misalkan dia belum golden cross di bawah osilator, emang ada perintah wajib beli saham itu kan enggak. Ada 809 perusahaan yang bisa kita beli sahamnya. Kenapa kita kokoh ingin beli saham itu? Yang salah siapa berarti? Ya, cari saham yang lain. Ingat kita tuh trading, di mana ada peluang kita bisa ambil lalu kita jual umum. Itu ibaratnya gini, kalian pelihara cupang, cuman karena lagi musim cupang, berbeda. Yang budidaya cupang, mau harga cupang naik, mau harga cupang turun, mereka nggak peduli. Mereka memang suka pelihara cupang dan memang tujuannya budidaya. Kalau kalian lihat ada potensi nih, pasar cupang lagi bagus nih, kalian beli cupang, kalian jual lagi. Asal untung dijual. Nanti uangnya dibuat musim apa lagi nih? Oh, musim itu misalkan tanaman, kalian beli tanaman itu jual. Tapi kalau mereka yang memang budidaya tanaman, mereka akan simpan itu. Oke, pecinta akik, batu akik, dia beli, dia simpan, dia rawat, dia sayang, nggak peduli harganya tinggi atau murah, akan dia keep, dia nggak mau jual dan lain sebagainya. Tapi kalau tujuan gitu ya, sama. Kalau kalian tujuannya trading, ada satu saham kalian analisa tidak sesuai dengan TOA, tidak sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi. Contoh, dia golden cross tapi tidak di bawah MACD, atau tidak didukung dengan stokastiknya, dia belum jenuh jual. Ya udah, cari saham yang lain. Cari, ya, cari. Gitu. Itu caranya. Carinya gimana Mas Niko? Kan banyak tuh, ada 800, masa kita buka satu-satu. Ya kalau saya biasa lihat di running trade atau mungkin di closing saya lihat yang paling sering diperdagangkan apa. Gitu, top 5 atau top 20-nya apa aja. Nanti 20 itu saya cek satu persatu biasanya. Udah terlambat atau belum. Itu ya. Itu ada lagi? Oke, ada lagi nih Kak dari Kak Zaina Abidin. Cara tentukan titik taking profit untuk swing gimana Kak? Cara tentukan taking profit untuk puncaknya. Kalau MACD tadi di puncaknya, kalau bisa sih setelah di atas osilator, jebol situ kan saya jual. Ya. Kedua, kalau misalkan pakai yang stokastik tadi, kalau dia sudah masuk di area jenuh beli, ya overbought, silakan teman-teman mulai persiapan untuk jualan. Itu cara kalau kita mau lihat cat. Cara tanpa lihat cat gimana Mas Niko? Kita perlu yang membuat yang namanya trading plan. Buat teman-teman yang masih pemula, yang modalnya mungkin masih terbatas, tetap pakai trading plan dengan melihat persentase. Misalkan 2% jual, 2% jual. Jangan lihat Mas Niko, 2%-nya itu kan berarti kan cuma Rp2.000 Mas Niko. Masa udah saya jual? Syukuri. Ya, itu 2% itu Rp2.000 itu adalah keuntungan yang luar biasa. 2% sehari. 2 hari kamu udah 4%, udah mengalahkan deposito di bank. Mas Niko tapi dapatnya cuma Rp4.000. Itu yang salah modalmu, makanya syukuri. Kalau modalmu sedikit ya syukur ke. Jadi intinya kita bersyukur. Kalau teman-teman modalnya udah besar, sudah bukan lagi melihat prosentase, tapi lihat nominal. Misalkan gini, kalau saya biasa misalkan udah modalnya udah lumayan gitu kan, sehari cuan 1 juta selesai, hari itu nggak trading lagi. Sehari 1 juta, sehari 1 juta, sebulan udah berapa? Udah 20 juta misalkan. Nah gitu, konsisten. Kalau masih pemula, sehari 2%, sehari 2%, sehari 2%,
harus konsisten. Naik 2% jual, setelah itu terbang sampai 4%, 5%, ya udah. Kalian minta sama Allah, ya Allah hamba minta 2% sehari, dikasih sama Allah 2%, kalian masih serakah minta 4%, 5%. Kan nggak gitu. Jadi lebih baik kalau kalian minta 2%, dikasih 2%, ya udah jual. Kalau turun gimana Mas Niko? Sama. Kita buat batas, misalkan turun 1% jual. Tapi lihat juga sahamnya ya. Kalau volatilitasnya tinggi atau volatil banget, mendingan jangan 2%, turun, kalau turunnya jangan 1%. Tapi misalkan turun 2% atau 3% baru cut loss. Naik pun juga karena volatil, ya udah di atas 2%, misalkan 3% lebih sedikit. Tapi modalnya pun jangan banyak-banyak kalau untuk saham yang volatilitasnya tinggi. Gitu. Itu ya. Ada lagi? Oke, baik. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Elisa. Kak, saham itu banyak. Nah, ada gak sih cara untuk memilah saham yang praktis gitu buat milih saham yang layak untuk dibeli? Wah, kalau yang praktis atau yang instan? Gini ya, kita harus tetap perlu check and recheck sih ya. Jadi buat teman-teman, kalau aku bilang Mas yang praktis gimana yang enak? Nah, ini contoh Gen Z sama milenial gitu. Saya juga masuk milenial kan. Akhirnya kita gampang banget ikut grup premium, ikut grup berbayar, terus lihat rekomendasi dari orang di Instagram, di mana lah. Itulah yang cikal bakalnya karena kita ingin praktis dan instan. Saya kalau misalkan dapat rekomendasi entah dari grup premium atau grup apa, tetap saya cek kok analisa teknikal. Saya pantau dulu, saya masukkan watchlist dulu. Gitu. Nah, cara yang paling gampang yaitu tadi lihat di running trade. Kalau dia ramai diperdagangkan, biasanya ada kecenderungan sahamnya lagi bergerak. Baru nanti kita lihat kecat. Kalau kecatnya oke ya baru masuk. Itu kalau untuk swing. Kalau untuk trading yang benar-benar scalping caranya beda lagi. Gitu ya. Nggak bisa pakai cat sih kalau itu. Kalau mau pakai cat ya udah yang daily aja. Gitu. Lihat di 15 menit atau 1 jaman itu masih bisa untuk daily gitu. Kalau untuk swing ya lihatnya harian gitu. Kalau swing tadi yang saya bilang lihatnya dari hari itu saham yang aktif diperdagangkan saham apa aja. Dulu saya nyatet kok, saya catat yang masuk 5 top 5 mana aja, yang volumenya top volume mana aja. Kalau volumenya meningkat kan berarti kan bagus, lagi ada akumulasi kan. Berarti top volume saya catat, besok ada lagi ya, terus saya masuk. Gitu ya. Ada lagi? Oke, baik. Sudah sepertinya, Kak. Ini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10:30 lebih ya. Jadi mungkin kita akhiri saja untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya dan terima kasih juga Kak Niko sudah memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, langsung lanjut saja ke sesi selanjutnya. Nah, jadi di sini kita ada sedikit video pemaparan open account yang dimana akan membantu kalian semua para peserta untuk tahu bagaimana cara open account. Untuk panitia yang bertugas bisa menayangkan video open account-nya. Dari acara saling komunikasi pribadi. Please coba. Kamera sama pertanyaan itu kan nanti kita nyampein materi apa aja yang mau disampaikan ke pembicara, tapi materinya
Maaf Kak, ini suaranya belum keluar ya. Share-nya pakai audio. Audionya dicentang dulu. Waktu share screen kan ada pilihan tuh. Share audio, audionya dicentang dulu. Diulangi coba. Belum masuk. Share screen, waktu share screen nanti ada apa? Share audio, share sound lah, itu diklik juga, jangan lupa. Saya Diana, saya ingin investasi saham di Profit. Oke, bagaimana nih para peserta? Apakah sudah paham untuk cara open account-nya? Jika ada yang kesulitan, kami dapat membantu dengan senang hati. Langsung saja bisa ditanyakan pada grup open account yang telah kami sediakan. Dan untuk link grupnya, nanti akan kami kirimkan di kolom chat atau nanti bisa di-share di grup WA. Nah, selanjutnya untuk merefresh pikiran nih, karena tadi telah banyak yang menerima materi dari pembicara kita yang hebat. Nah, kami ada sedikit games untuk relaksasi pikiran. Dimohon kepada seluruh peserta dan tamu undangan juga boleh dapat mengakses link pada kolom chat untuk mengikuti games-nya. Untuk panitia bisa di-share linknya di kolom chat ya.
Ini karena belum masuk untuk linknya. Oke, baik teman-teman. Ini sudah ada link untuk games-nya. Bisa langsung diakses di kolom chat ya teman-teman. Itu sudah tersedia. Ayo teman-teman yang belum join, bisa langsung join masuk ke link yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Masih 6 anak nih. 7, oke. Ayo yang lain ditunggu ya. Sampai jam 10.45 nih kita nanti mulai untuk games-nya. Oke, ayo teman-teman, masih 9 orang nih. Masih kita tunggu sampai jam 10.45, nanti kita langsung mulai aja. Oke, udah ada 10 nih. Ayo yang lain segera untuk ikut games. Cukup menarik nih yang disediakan oleh panitia. Oke, 11. Oke, udah ada 12 nih. Masih 1 menit lagi. Masih kami tunggu. Yuk yang belum join ke games-nya bisa langsung klik link yang ada di kolom chat ya teman-teman. Masih ditunggu nih sampai jam 10.45. Nanti jam 10.45 kita mulai untuk games-nya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita mulai games-nya karena ini sudah 10.45. Buat yang mau join bisa langsung gabung aja nih. Yuk Kak, kita mulai untuk games-nya.
Oke, baik. Gimana nih teman-teman tadi soalnya? Sudah seru, sudah cukup merefreshing pikiran kita semua belum nih? Waduh. Baik, karena tadi sudah diberikan sedikit hiburan ya, jadi kita langsung aja sebelum kita tutup untuk acara pada hari ini, dimohon untuk seluruh peserta dapat mengisi presensi terlebih dahulu. Untuk link presensinya dapat diakses melalui kolom chat. Oke, untuk link presensinya sudah ada ya teman-teman di kolom chat. Bisa langsung aja diisi karena ada waktunya untuk mengisi link sampai acara selesai. Sembari menunggu untuk mengisi link presensi, jadi acara akan saya tutup saja. Tidak terasa nih kita sudah ada di penghujung acara, yaitu acara penutup. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian serangkaian acara Sekolah Pasar Modal level 1 dan level 2 2022 dengan tema kontrol investasi di tengah resesi. Terima kasih kepada Kak Niko yang telah bersedia menjadi pembicara kita pada pagi hari ini, dan juga terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti serangkaian acara Sekolah Pasar Modal hingga akhir. Saya selaku pembawa acara dan mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam bertutur kata. Salam pasar modal, salam investasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Terima kasih telah mengikuti acara kita hingga hari ini.